Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Joko yang ganteng-ganteng dan jadi cantik. Coba tanya dulu kepada anak-anak Pak pagi ini, sudah sarapan apa belum? Pastinya sudah sarapan kan? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Joko akan mengajak anak kelas 5D untuk bernyanyi supaya di pembelajaran pada pagi hari ini kita tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Itulah kami siswa-siswi kelas 5D, menjaga kebersihan itulah tugas bersama. Marilah kawan, hormati guru dan orang tua, sayangi ayah bunda, raih cita-cita sampai setinggi-tingginya. Itulah kami siswa-siswi kelas 5D, menjaga kebersihan itulah tugas bersama. Marilah kawan, hormati guru dan orang tua, sayangi ayah bunda, raih cita-cita sampai setinggi-tingginya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan ujian subtema pertama di tema 8 ini. Nah, sekarang Pak Joko akan melanjutkan pembelajaran online kita ya. Kali ini kita sudah masuk subtema kedua di tema 8 ini dengan judul subtemanya yaitu perubahan lingkungan. Sebelum masuk ke pembelajarannya, anak-anak segera mempersiapkan buku temanya beserta alat tulisnya ya. Baiklah, Pak Joko akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang anak-anak buka halaman 52. Di sana terdapat dua gambar. Hayo, siapa yang tahu gambar tersebut? Apa yang dapat anak-anak ceritakan? Kalau gambar pertama berceritakan tentang apa, Nak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Gambar pertama menceritakan tentang alam dengan ditumbuhi banyak tanaman. Berarti, Nak, tanamannya subur ya. Oke, sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Apa yang dapat anak-anak ceritakan dari gambar yang kedua itu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Nak, gambar yang kedua menceritakan sebuah tanah yang kering, retak, dan bisa berpotensi menyebabkan banjir dikarenakan tidak ada pepohonan yang menyerap air dari permukaan tanah. Nah, sekarang Pak Joko tanya kepada anak-anak Pak, bisakah gambar pertama berubah menjadi gambar kedua? Bisa atau tidak, Nak? Ya, jawabannya bisa saja. Kalau kita lalai dalam menjaga lingkungan kita dan merawatnya, maka pepohonan dan tanaman yang subur akan mati seperti pada gambar yang kedua. Selanjutnya, gambar yang kedua bisa atau tidak berubah menjadi gambar yang pertama? Bisa atau tidak, anak-anak Pak? Ya, jawabannya bisa. Dengan kita mencintai alam kita, dengan melakukan sebuah penghijauan kembali, maka tanah yang gersang dan kering tersebut akan ditumbuhi dengan tanaman dan pepohonan yang rindang. Dari kesimpulan dari kedua gambar tersebut, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi segar dan terhindar dari banjir. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan di halaman 53 dengan judulnya Siklus Air Tanah. Sebelum Pak Joko lanjutkan, anak-anak menyimak apa yang Pak Joko bacakan. Kemudian anak-anak membuat 3 peristiwa yang terjadi di dalam bacaan tersebut. Untuk tugas yang pertama, anak-anak bersiap-siap, Pak Joko memulainya. Siklus air tanah.
Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau dengan kata lain sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air tersebut tersedia. Daerah peresapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, akan tetapi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah menyerap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyerapan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi peresapan air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Oke, baiklah. Dari yang Pak Joko bacakan tadi anak-anak, Pak Joko kasih tugas untuk membuat 3 peristiwa yang terjadi pada bacaan yang Pak Joko bacakan barusan tadi. Selamat mengerjakan. Baiklah, selanjutnya Pak Joko akan membahas pada halaman 57. Ayo anak-anak, buka halaman 57. Di sana terdapat sebuah kegiatan dari 1 sampai 10. Anak-anak menyimak materi selanjutnya yang Pak Joko berikan. Dari kegiatan tersebut, menceritakan sebuah bongkahan batu bata dan batu biasa yang dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisikan air. Melalui pengamatan kita, bahwa batu bata terbuat dari tanah liat yang bersifatnya menyerap air. Ketika tanah liat dipanaskan, berubah menjadi batu bata. Coba anak-anak perhatikan dengan seksama pada bongkahan batu bata tersebut. Setelah diamati, batu bata tersebut memiliki lubang-lubang kecil yang dapat menyerap air. Maka dari itu, pada buku ini melakukan perbandingan kedua batu. Yang pertama, batu biasa, dan yang kedua, batu bata. Maka wadah yang airnya akan berkurang yaitu wadah yang berisikan bongkahan batu bata. Nah, bagaimana anak-anak Pak? Apakah sudah mengerti apa yang Pak Joko jelaskan tadi? Kalau belum mengerti, silakan diulangi lagi videonya. Wah, hebat! Anak-anak Pak Joko hebat-hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Siapa yang tahu apa itu air tanah? Ayo anak-anak Pak Joko kelas 5D, siapa yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, silakan dicatat.
anak-anak Pak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini? Siapkan buku tulisnya, siapkan penanya, silakan dicatat. Kalau sudah, Pak Joko akan menjelaskannya. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Sudah belum dicatatnya? Diulangi lagi, kalau belum paham diulang lagi apa itu air tanah. Selanjutnya, Pak Joko tanya lagi kepada anak-anak Pak, apa itu air permukaan? Hayo, siapa yang tahu? Apa itu air permukaan? Kalau belum ada yang tahu, silakan dicatat juga ya nak. Air permukaan merupakan air yang ada di permukaan bumi yang sering kita jumpai, seperti sungai, danau, rawa, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, tugas anak-anak yang kedua, Pak Joko memberikan tugas kepada anak-anak. Ceritakan kembali apa yang telah dipelajari hari ini dengan membuat kesimpulan dari pembelajaran satu ini di subtema 2 ini. Nanti ada 2 tugas untuk hari ini. Yang pertama itu membuat 3 peristiwa, dan yang kedua menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Selamat mengerjakan. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kedua besok. Pak Joko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.